Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Kali ini kita akan membahas beberapa saham dari sektoralnya basic industri. Disclaimer on, pembahasan yang disampaikan oleh Joy Trader adalah edukasi dan informasi umum bagi Sobat Trader semua. Tentu sebelum Sobat Trader melakukan keputusan jual beli, harus melakukan analisanya masing-masing untuk lebih mantap dan untuk lebih matang dalam berinvestasi di dunia saham. Sebelum kita melanjutkan pembahasan emiten-emitennya, kita akan melihat dari harga komoditas chopper yang 2 hari terakhir mengalami penguatan ya. Chopper 2 hari terakhir mengalami penguatan kembali setelah beberapa waktu yang lalu. Dari 6 September ini mengalami penguatan, sempat koreksi cukup lumayan. Ini ada penguatan lagi untuk harga komoditas chopper yang tersentimen, salah satunya MDK yang akan kita bahas nanti. Kemudian harga nikel juga mengalami penguatan di tanggal 11 Oktober di saat video ini dibuat ya. Ada kenaikan dari harga nikel, nanti juga akan kita bahas beberapa emitennya. Selanjutnya ke pembahasan yang pertama, yaitu Antam tanggal 11 Oktober 2024. Secara terminologi ada big akumulasi, net foreign pay 39 miliar, foreign mulai masuk kembali cukup bagus, RSI stokastiknya sudah golden close, mencoba break 1600. Sebelumnya gagal di break, hari ini ada percobaan lagi untuk mencoba break 1600. Kenaikan tidak disertai dengan volume yang cukup besar, namun cukup solid kenaikan tanggal 11 Oktober karena disertai big akumulasi dan asing masuk 32 miliar. Yang jualan YB, AK, RF, CC, yang masuk BB, BK, AZAI 30 miliar, BB 30 miliar, BK 15 miliar. Cukup besar akumulasi di saham Antam pada perdagangan 11 Oktober 2024. Maka akan ada kemungkinan Antam akan berusaha menembus resistennya di 1600 untuk perdagangan tanggal 14 Oktober 2024. Injek profit bagi sobat trader yang sudah hold Antam dari harga bawah, kita sudah rekomendasikan sejak di harga 1370-an sini, 1360. Kita sudah rekomendasi bahwa akan ada kenaikan harga nikel sehingga Antam bisa menjadi salah satu yang menarik untuk bisa entry. Apalagi Antam juga memiliki komoditas emas, yang komoditas emas juga terus mencetak all time high belakangan hari ini. Injek profit bagi yang masih hold, bagi yang sudah take profit di sekitar 1500-an atau bahkan take profit di 1580-an pada tanggal 3 Oktober, tidak apa-apa, keputusan yang tepat untuk take profit. Asal take profit berapapun itu, maka itu keputusan yang tepat. Yang penting money manajemennya diatur, switching antara portofolionya diatur sehingga tetap bisa mendapatkan profit dari emiten yang lainnya. Dan ini memang sudah dekat dengan resist. Saat ini berhenti terlebih dahulu. Jika breakout 1600 bisa bangun breakout, namun kemungkinan akan ada koreksi-koreksi minor menuju ke 1480-an ya. Kenaikannya sudah terlalu lama untuk Antam. Secara stokastik memang sudah overbook, sempat dead cross, belum sampai oversold sudah diangkat lagi. Jadi
harus diwaspadai untuk Antam saat ini hanya untuk sobat trader yang sudah punya, tinggal mantau untuk kapan taking profitnya, bukan untuk kapan entry di saham Antam saat ini ya. Masih ada saham-saham yang lain yang masih menarik untuk bisa kita entry. Saatnya PRMS hari ini menguat ke harga 274 disertai dengan pembelian asing sebesar 29 miliar. Cukup besar asing masuk di PRMS hari ini, menguat 4,58%. Secara terminologi ada norma akumulasi yang masuk MG, AK, KI. MG 13 miliar, AK 11,8 miliar, KI 11,2 miliar. Yang jualan RF, YP, YJ. Jualannya cukup kecil-kecil ya, benar. Yang beli lebih kuat daripada yang jual. Ada akumulasi. Foreign sudah berhenti jualan setelah beberapa waktu yang lalu jualan. Maka menarik untuk PRMS bisa di watch kembali untuk day tradingnya di hari Senin perdagangan 14 Oktober 2024. Namun yang perlu diwaspadai adalah secara stokastik RSI-nya juga belum golden cross ya, sudah mendekati oversold namun belum golden cross, jadi masih ada kemungkinan koreksi-koreksi minor. Ditunggu saja untuk PRMS. Lebih menarik ENRG dan Bumi jika baru mau entry. PRMS hanya bagi sobat trader yang sudah punya dari ke bawah, bisa dipantau untuk siap-siap take profit berikutnya ya, karena memang harganya sudah tanggung jauh dari supportnya ya, supportnya di 240, harga closingnya 274, tanggung memang. Maka memang di channel tele kita tidak begitu memperhatikan PRMS sebab posisi entry-nya cukup tanggung untuk bisa buy on support. Memang supportnya minor di 260, namun harga hari ini juga diawali dari 262 langsung lompat. Sedangkan ENRG dan Bumi kita sudah dapat di hari sebelumnya, di mana memang harganya pas dekat dengan support. Ninja profit bagi sobat trader yang punya Bumi dan ENRG. PRMS masih menarik untuk dipantau, maka jika PRMS gerak, kemungkinan ENRG dan Bumi juga akan menarik. ESA tanggal 11 Oktober secara terminologi cukup bagus, ada big akumulasi meskipun asing jualan sebesar 1 miliar. Yang jualan CC, BB, XL, RF, PD, yang masuk AK, NI, IF, IO, LG. Secara terminologi cukup menarik ya, dan terjadi big akumulasi ya. Ini kita tunggu koreksinya memang ya, kita tunggu koreksinya. Sempat koreksi ke 910, kemudian naik ke 961, namun memang ya hanya kenaikan sesaat, hanya markup harga sesaat mungkin ini. Candle tanggal 11 Oktober cukup menarik, bisa jadi pantauan kita dan berharap bahwa bisa koreksi ke dekat support di 900. Kalau bisa dapat harga 900, 905, 910 sebenarnya cukup menarik untuk bisa entry di ESA. Target berikutnya 1000, 1080 harusnya bisa tercapai. Yang penting tunggu koreksi dulu, sebab ini juga masih belum menunjukkan oversold stokastik RSI-nya ya. Koreksi 2 hari terakhir dengan volume kecil, kenaikan di tanggal 9 Oktober disertai dengan volume besar, namun juga ekornya cukup panjang, berarti memang di markup harganya untuk jualan. Masih potensi untuk ESA, kita akan siap-siap kalau ada koreksi ke 915 ke bawah untuk entry ESA di base price-nya dekat dengan support. Itulah strategi trade trader untuk entry di saham, sehingga
kita tidak kejar-kejaran harga dan tidak beli di pucuk, kita beli di support. Kalau supportnya jebol, CL 2% terukur dan lebih jelas bahwa kalau supportnya dijebol, koreksinya bisa akan makin dalam. Nah, sedangkan kalau beli di pucuk, koreksinya ke support, padahal supportnya cukup jauh. Maka hati-hati kalau beli di pucuk, lebih baik coba strategi buy on weakness, buy on retracement. Biasanya itu lebih nyaman, lebih enjoy bagi sobat trader semuanya. Selanjutnya Ingo ini sudah mulai menarik, tertahan di 4040 di EMA 200 ya. Cukup menarik karena tahan di EMA 200 nya meskipun tanggal 11 Oktober secara bantermologi big distribusi dan asing jualan 4 miliar. Yang jualan RF, BK, YU, FS, SK, yang masuk OD, BB, AG, YP. Ya, hanya sedikit maksudnya, 5 miliar, 4 miliar, 4 miliar, 2 miliar. Closing hari ini di harga 4.160, sudah cukup jauh dari supportnya di 4.030 ya. Kalau sobat trader kemarin mantau dan entry di 4.030, enjoy profit, sudah floating profit, keputusan yang berani saat melihat bahwa Ingo dekat dengan MA 200 nya. Sebentar lagi akan overshot stokastik RSI nya, kita tunggu dulu saja. Kenaikan tidak disertai dengan volume ya, bertanda bahwa ini hanya kenaikan biasa, kenaikan markup harga saja. Harusnya akan ada koreksi-koreksi lagi menuju ke 4.000. Namun kita melihat nanti sentimen di tanggal 14 Oktober dengan kenaikan harga nikel, apakah akan memang diikuti dengan kenaikan harga di emiten-emiten nikel atau tidak. Kalau memang ada kenaikan harga di emiten-emiten nikel, maka kita juga coba ambil posisi entry di beberapa saham nikel. Namun untuk saat ini lebih baik kita tunggu dulu koreksi sampai di 4030 ya. Supportnya di 4030 pas di EMA 200 sampai ke 4000-an ya. Sekitaran situ akan menjadi area entry kita untuk Ingo. Tunggu sampai stokastiknya oversold dan kemudian golden cross. Selanjutnya NKP. Hari ini secara bantermologi ada small distribusi dan asing jualan 4 miliar. Namun jualan asing ini memang sudah mereda dari beberapa waktu yang lalu dan ini cukup menarik karena telah bertahan di 8.200. Stokastik RSI-nya sudah hampir golden cross. Ya, NKP memang karakternya cocok untuk swing trading. Kalau memang ingin hold dalam waktu lama, ketika memang sudah uptrend seperti di sini. Ini pun juga lebih menarik untuk swing trading. Karakter NKP memang menarik untuk swing trading. Kalau misalkan hari ini sudah membentuk swing, nah kita besok pantau. Kita tunggu koreksi-koreksi ke dekat 8.200-nya. Koreksi ke sekitar 8.200 bisa jadi area entry kita untuk di NKP. Targetnya kemana? 8.800. Resist yang gagal di break. Secara teknikal sudah menarik uptrend, low, higher low ya, atau ini juga bisa. Yang jelas masih tertahan di support sini, low, higher low, berikutnya. Ini kan lebih rendah daripada sini. Maka cukup menarik untuk INKP. Kita pantau besok, kita buat trading plan untuk INKP dekat dengan support 8.400 ini sebenarnya juga bisa untuk jadi area buy. Risikonya menarik karena kita bisa batasi risiko jika breakdown di 8.000 ya. Selanjutnya Tekim, ini juga sama,
hanya untuk trading, swing trading, atau bahkan day trading saja. Ini saat ini secara bandarmologi netral, asing jualan 1 miliar, KRFMZ, yang masuk GR, XL, BB, JB. Average band-nya 7.500-an, 90, 7.596. Hari ini terkoreksi 1%. Nah, kita tunggu saja koreksinya di 7.400. Kalau koreksi ke 7.400 bisa jadi area buy untuk Tekim. Memang ini seperti karakternya cenderung untuk swing trading saat ini, sedang sideways di bawah ya, sedang sideways di bawah. Kalau sudah uptrend memang nanti lebih baik untuk di hold. Namun saat ini belum break sideways-nya dengan volume yang cukup kuat, meskipun memang akan ada pertanda ini akan break sebab ada volume yang cukup besar di tanggal 30 September. Jika break 7.650 dan bertahan di atas itu, maka break sideways kemungkinan akan uptrend seperti di bulan Februari sampai bulan Mei. Bisa di watch supportnya 7.400. Kita coba entry di area itu ya. Nanti kita buatkan trading plan-nya. Kita ingatkan di grup tele. Silahkan dipantau untuk INKP dan Tekim sudah mulai menarik. Misalnya keras yang beberapa waktu lalu sempat naik cukup cepat, sudah mulai retracement, bagus. Kita tunggu retracementnya. Sementara ini memang 140 ya. Kita tunggu di sekitaran 140. Kita tunggu di sini untuk crash. Belum benar-benar oversold. Dan perdagangan 11 Oktober big distribusi. Biarkan selesai dulu jualannya. Namun ini sudah mulai menarik, sudah bisa kita pantau untuk kita bisa entry di crash. Mendekati 142 bisa mulai dipantau. Hari ini bid overnya 150 memang tebal sekali. Meskipun begitu biasanya memang koreksinya pelan-pelan ya. Koreksinya pelan-pelan, tidak langsung dibanting. Sudah uptrend EMA 20 Golden Cross EMA 200, sebentar lagi EMA 50 nya Golden Cross EMA 200, maka cukup menarik untuk crash. Kita entry dekat-dekat 140. Support kuatnya ya di 135 ini sebenarnya. Apakah sampai seperti di situ? Ya nanti kita lihat saja. Kita pantau secara berkala untuk crash. Caranya MBMA hari ini menguat. Secara bandarmologi masih normal distribusi, menguat 1,89% ke 540. Trading plan kita yang lama sebenarnya supportnya ada di 550, namun ternyata di breakdown supportnya dan CL nya di 535, berarti sudah kena CL ya, karena sempat sampai 530. Tidak apa-apa, kita batasi risiko. 535 kita sudah CL harusnya di tanggal 10 Oktober karena breakdown 535 nya. Namun ini mulai menarik lagi karena stokastik resistnya sudah jenuh jual, oversold, dan akan golden cross. Meskipun secara bandarmologi juga kurang menarik, asing masih jualan, normal distribusi ya memang kurang menarik kalau MBMA asingnya tidak masuk. Ya, inti beberapa waktu yang lalu tanggal 4 April ini mulai menarik karena asing masuk nih. Begitu pula di Mei ini karena asing masuk maka harganya naik, sehingga sangat berpengaruh sekali asing di MBMA.
karena asingnya masih jualan, sepertinya memang kurang begitu menarik. Namun nanti ya kita lihat saja apakah ada sentimen-sentimen kenaikan nikel yang akan mendorong MBMA naik seperti di akhir September sampai awal Oktober kemarin. Nih, tanggal 1 Oktober ini di markup open high-nya di 610. Di markup kemudian buat jualan. Sudah oversold. Ya kalau untuk trading jangka pendek misalkan beli di 540, jual di 560, harusnya tercapai. Untuk trading jangka pendek masih bisa untuk MBMA. Namun untuk jangka menengah masih kurang begitu menarik. Bisa dibantau emiten-emiten yang lain. INTP, Injo Profit bagi sobat trading masih punya dari harga 6.800 ya. 6.800 kita ingatkan 6.800 beli beberapa kali kita masukkan ke video karena memang belum jalan INTP, dan hari ini menguat dengan cukup solid, closing di 7.225. Secara fundamentologi ada akumulasi kecil, namun asing masuk 3 miliar ya. Nih rebutan ini, asingnya rebutan semuanya masuk EU, RXDR, KZ. Average stop buyer-nya di 7.139, cukup dekat dengan last price. Namun sobat trader harusnya ya dapat di harga 6.800. Injo Profit bagi sobat trader yang sudah entry di NTP, sabar menunggu, sudah floating profit 4% ya, 4%. Kemungkinan akan ada kenaikan lanjutan untuk INTP. Target berikutnya 7.500, semoga bisa tercapai dalam waktu dekat. 7.500 target berikutnya. Bagi sobat trader yang belum punya dari harga bawah, bisa tunggu koreksi ke sekitar 7.000 ya. Tunggu koreksi ke sekitar 7.000 untuk dapat best price. Meskipun best price-nya yaitu 7.800 saat akumulasi di bawah sini bersama sobat trader yang lain yang menonton video kita beberapa waktu yang lalu. Sudah kita infokan karena ini jelas akan naik. Akumulasi seperti ini jelas akan naik. Seperti halnya SMGR yang kita juga sabar akumulasi di bawah ya. Akumulasi di bawah setidaknya harusnya dapat di harga 3.800-an. Hari ini menguat dan breakout. Fundamentalinya cukup bagus SMGR, big akumulasi. YPNI JP jualan yang masuk AK YUBK, average stop buyer-nya 4.190. Wah, sudah cukup jauh dari last price. Berarti memang ini tadi beli cukup banyak di bawah. Breakout resisten 4.200. Wah, candle solid ya. Kemungkinan besok perdagangan hari Senin masih akan ada lanjutan kenaikan di SMGR. Bagi sobat trader yang mau entry di sektor basic industri, kemungkinan masih menarik persemenan untuk perdagangan 14 Oktober 2024. SMGR ini bisa untuk buy on breakout. Candlenya bullish Marubozu. Target berikutnya di 4.500. 4.500 kemungkinan akan segera tercapai. Melihat memang pergerakan SMGR terkadang kalau sudah kuat seperti ini biasanya cukup cepat kenaikannya, seperti perdagangan tanggal 11 Oktober ini naik 6,42% ya. Cukup menarik untuk SMGR. Injo Profit bagi sobat trader yang sudah punya di harga bawah di 3.760 ya. Kita sudah info dari sekitar sini. Dari sekitar ini kita sudah info bahwa supportnya di 3.750, bertahan di atas itu, hold, bahkan tambah terus, beli terus, kemudian naik. Ini di daily stock bid juga kita ingatkan saat harga di 3.900-an. Jadi kita ingatkan di video, kita ingatkan di stock bid, di streamer kita posting untuk daily stock bid. Injo Profit bagi sobat trader yang tetap hold meskipun ada koreksi minor, keputusan yang tepat
karena floating profitmu makin lebar sebab kesabaranmu. Begitulah SMPR. SMPR sudah kita info ketika harga 230-an ya, 230-an di sini. Memang sempat naik, sobat trader kalau sempat TP ya enjoy profit tidak apa-apa. Harusnya saat koreksi beli lagi. Memang tidak kita ingatkan lagi di grup, karena sudah seharusnya memang masih di hold, sebab kenaikannya belum tinggi. Tidak kita ingatkan di channel tele, tidak kita ingatkan ulang di YouTube, karena sudah seharusnya masih di hold ya, sebab baru naik berapa persen. Hari ini closing di 246, menguat 3,36%. Secara fundamental netral, namun asing masuk cukup besar ya, 250 juta, 254 juta yang masuk CC, CP, AZ, MG. Masih menarik untuk SMPR, apalagi SMGR-nya sudah breakout resisten, dan ini mencoba breakout EMA 200. Nah, SMPR-nya yang sudah sampai di EMA 200-nya, SMGR-nya justru belum. EMA 200-nya di 4.800. Namun tetap masih akan menarik untuk SMGR. Kemungkinan akan bisa tersentuh dalam waktu dekat MA 200 dari SMGR ini. Kalau SMGR-nya kuat, SMPR 160 ya bukanlah hal yang mustahil. Apalagi volume hari ini cukup bagus, disertai dengan foreign yang masuk. Sentimen semen kemungkinan akan mulai menarik. Saatnya TINS. Enjoy profit bagi sobat trader yang sudah punya dari harga bawah sesuai rekom Joy Trader, kita ada di harga 1010, 1020 ya. Harusnya di average sekitar situ. Kita bahas di video tanggal 20 September. Kita upload sebelum tanggal 23 September. Jika sobat trader menonton video itu, silahkan ditonton lagi. Saat itu memang big distribusi di sini, namun ada asing masuk sehingga kita bisa spekulasi untuk buy ya, kita sampaikan seperti itu. Dan sejak saat itu naik terus sampai pada perdagangan hari ini pun menguat 4,78%. Enjoy profit bagi sobat trader yang sudah punya dari harga bawah, kita coba ukur misalkan dari 1020 ya, dari 1020 sampai ini sudah 27%. 27% enjoy profit bagi sobat trader yang masih hold TINS sampai saat ini. Secara fundamental ramalan akumulasi, asing masuk makin besar. Wow, mantap nih. Asingnya makin besar, 55 miliar. Entah ada sentimen apa ini di TINS ini. Sudah breakout ya. Ini breakout yang sangat bagus ya, membentuk cup, handle, mencoba breakout gagal, namun membentuk handle berikutnya. Ini breakout dengan kekuatan yang cukup bagus, sehingga 1090 akan menjadi support kuat. Kenaikannya 45 derajat, dan kenaikan 45 derajat ini nanti ketika patah tren dari kenaikan 45 derajat, maka harus take profit. Caranya seperti itu untuk bisa profit besar ya. Ketika patah tren baru take profit. Sobat trader yang masih hold, enjoy profit. Keputusan yang tepat karena memang hari ini kenaikannya cukup bagus untuk TINS, normal akumulasi, dan asing masuk cukup besar. Kita lihat ya, asingnya masuk paling besar hari ini 11 Oktober 2024, paling besar daripada asing-asing di sebelumnya, padahal harganya sudah di atas. Berarti masih akan ada kenaikan lanjutan, atau bisa jadi ini justru di markup untuk bisa segera jualan di sekitar 1400 ya. Kita pantau saja, yang penting kita lihat patah trennya di mana, nanti baru kita jualan untuk TINS. Caranya MDKA secara fundamental ada normal distribusi, namun asing masuk 2 miliar. Kita jadikan watchlist ya, EMA 200 nya di 2460, bisa buy di sekitar 2460 sampai 2520 ya. Bisa buy di area itu jika ada koreksi.
hari ini candle merah tanpa volume sangat kecil sekali, bahkan asing masuk, maka cukup menarik untuk MDKA. Perdagangan hari Senin 14 Oktober 2024 bisa dipantau, nanti coba kita buatkan trading plan-nya. Cukup menarik untuk MDKA. Sudah hampir oversold, tinggal mungkin 2 hari nanti sampai sudah benar-benar oversold. Nah, baru nanti biasanya ada tarikan kemudian golden cross. Berarti masih akan menunggu sekitar 2-3 hari kalau melihat stokastik RSI-nya. Namun terkadang kayak seperti ini ya bisa saja besok Senin langsung golden cross, ya bisa saja. Selanjutnya BSAB termasuk basic industri yang mengolah emas ya, meskipun memang pergerakan sahamnya tidak mendasar pada harga komoditas emas yang terus mencetak all time high, namun ini menjadi menarik sebab dekat dengan support di 260 ini menjadi support sideways-nya di sini ya. Resist yang sebelumnya kali ditembus dengan volume besar, dan ini menjadi support kuat. Turun dari 260 diangkat, bertahan 260 dan 260, bertahan 260. Nah, harga terakhir hari ini 264, maka cukup menarik untuk bisa entry di BSAB ya. Sudah hampir golden cross stokastik RSI-nya. Target 280 harusnya bisa tercapai. Namun ya disabar-sabarkan karena pergerakannya susah untuk ditebak. BSAB ini sekali naik bisa kencang, sekalinya turun bisa kencang. Harus dipantau sendiri untuk trading di BSAB. Yang jelas ini dekat dengan support 260, sangat menarik. Besok kita coba buat trading plan-nya untuk BSAB. Selanjutnya AMMN hari ini mengalami penguatan dan kita coba jadikan watchlist untuk bisa entry AMMN. Dan ada peak akumulasi secara bandarmologinya, asing masuk 19 miliar, asing sudah mulai masuk di AMMN kembali. Kita infokan di grup tele untuk bisa entry di sekitar 9.000 sampai 9.100. Kemungkinan kalau yang antri dari awal di 9.100 bisa dapat barang, karena tadi sempat koreksi ke 9.100. Tapi kalau tidak dapat ya kita lihat besok Senin. Tanggal 14 Oktober 2024 bagaimanakah keadaan dari AMMN ini. Jika masih menarik, kita bisa entry di harga-harga bawah untuk nanti TP di sekitaran 9.500, pas di EMA 200 nya sini. Yang akan menjadi resistnya itu sekarang EMA 200 ini ya. EMA 200 akan menjadi resist karena sudah di break. Ini tidak untuk jangka menengah panjang sepertinya, hanya untuk trading singkat sampai 9.500 ya, take profit itu saja, karena ada kemungkinan gagal breakout EMA 200. Yang untuk trading singkat seperti yang terjadi di sini ya, hanya untuk trading singkat, karena bertahan di sini ya beli saja, nanti ketika naik jual. Karena kalau tidak seperti itu akan ada koreksi lanjutan, kemungkinan ini akan tetap melanjutkan downtrendnya. Untuk saat ini secara teknikal seperti itu kelihatannya, namun kita lihat saja apakah benar akan downtrend atau breakout EMA 200. Kalau benar breakout EMA 200 ya sekarang ini kesempatannya untuk bisa beli di harga yang murah 9.000. Dipantau AMMN. Selanjutnya NCKL ini memang sering sideways ya, meskipun kadang kalau naik ya konsisten sekali, namun saat ini sedang sideways di sekitar 890 sampai 940. Sudah sideways cukup lama dari bulan Juli ya, tendensinya di sini sideways, sehingga memang kurang menarik untuk NCKL saat ini. Kurang menarik, pergerakannya kurang menarik, dan memang tidak bisa mendapatkan profit
yang cepat di saham-saham yang sideways seperti ini. Lebih baik entry di Inco yang memang cukup volatil, namun kita siap untuk average down ya. Meskipun belum dapat base price, kita sudah tahu base price-nya di mana. Daripada entry di NCKL yang sideways berkali-kali, coba entry di 900, mau TP di 920 ya baru berapa persen. Nah, masih di hold, ternyata masih bawah turun. Di bawah turun, beli di bawah. Sekarang kembali ke 920, baru floating profit berapa persen, mau take profit ya tanggung. Dan kenaikan 2 hari terakhir tidak disertai dengan volume, akan ada koreksi-koreksi minor. Asing masih jualan. Menurut saya NCKL wait and see saja, kurang begitu menarik, karakter sahamnya kurang begitu menarik, receivernya kurang begitu menarik, harga saat ini juga kurang begitu menarik. Dan memang saya jarang untuk membahas NCKL sebab pergerakannya juga susah ditebak. Kadang koreksi diangkat, diangkat. Dulu karakternya pada saat di sini seperti itu, namun ini sudah beda lagi sekarang karakternya. Cukup sideways yang jelas sehingga kurang begitu menarik. Itu beberapa bahasan saham sektor basic industri. Kita nanti bahas lebih lanjut di channel tele terkait trading plan-nya. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat bagi sobat trader. Untuk sobat trader yang mau analisa mandiri lagi, bagus, memang sudah seharusnya seperti itu, karena analisa Ajoy Trader tentu akan bisa salah. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.